Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Baru kita respon sampai menit ke 8 menit. Koni sebut Sekjen PDIP segera tersangka. Hasto ungkap Jokowi otak kriminalisasi Anies Baswedan. Tambah Jogja, kemudian saya berimajinasi bukan hanya Jogja, Jokowi kan juga punya orang-orangnya di Jawa Timur. Dan kemudian kita lihat kepemimpinan Bu Risma hari ini yang sangat fenomenal dengan menutup doli dan sebagainya, itu pun mencoba dihambat dengan berbagai cara-cara yang sangat luar biasa, dari mematikan jalur logistik hingga berbagai intimidasi-intimidasi yang mematikan jalur logistik ya. Intimidasi. Siapa yang melakukan intimidasi terhadap Risma itu? Apakah aparat ataukah relawan-relawan Jokowi misalnya, PDIP, terhadap kader PDIP maksudnya? Ternyata masih dipraktekkan. Nah, upaya untuk menjadikan pilkada ini sebagai bagian dari quote-unquote hulu balang sang raja itulah yang kemudian terganggu dengan konsolidasi yang dilakukan oleh PD Perjuangan dengan kekuatan non-partai, dengan kekuatan relawan, dengan kekuatan civil society, sehingga harus ada upaya untuk menghentikan dari ujungnya. Tapi kita kan sudah biasa di dalam bernegara dengan keyakinan ini. Ketika kita digerakkan oleh keyakinan, ya ancaman 1 juta peluru pun tidak membuat kita reda oleh berbagai tekanan itu. Maka saya bilang sama kau nih, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk mengingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ambisi kekuasaan yang menggunakan hukum, yang menggunakan kekuatan logistik yang luar biasa. Saya dapat informasi cukup akurat setelah Jokowi turun di Jakarta misalnya, dimobilisasi dana hampir 200 miliar rupiah. 200 itu pun miliar. Dari permintaan 400 miliar. Dari mana dananya? Jadi, buat apa pilkada? Kalau semuanya sudah mencoba untuk disetting, dibuat dengan cara-cara yang sepertinya demokratis, tetapi di dalamnya penuh dengan suatu skenario yang membungkam kedaulatan rakyat itu. Politik itu kan isinya 3. Satu, bagaimana merebut, meraih, ya, merampas kekuasaan dengan cara halal atau haram kan gitu ya. Kemudian kedua, bagaimana menggunakan kekuasaan yang sudah diraih itu. Dan yang ketiga, isi politik adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan itu yang sudah direbut dengan susah payah, dengan mengerahkan dana dan segala macam usaha itu. Bagaimana mempertahankan kekuasaan itu sampai mati, sampai generasi berikutnya. Itulah yang dilakukan oleh Jokowi, kan gitu ya. Jadi tampaknya usaha-usaha untuk merebut kekuasaan dan menggunakan kekuasaan serta mempertahankan kekuasaan itu memang secara langsung berhadapan-hadapan dengan ideal-ideal demokrasi yang perlunya semacam apa, bukan semacam, memang pilar demokrasi adalah ruang-ruang oposisi diberikan ruang yang luas. Kemudian memang yang pilar demokrasi berikutnya adalah adanya election yang jujur, pemilihan kepala desa, pemilihan calon pemimpin yang jujur, yang adil, ya. Dan itu yang dipersoalkan oleh Hasto ya, bahwa kontestasi itu tidak berlaku jujur ya, karena kemudian disetting dengan cara-cara menggunakan money politik dengan menghentikan jalur logistik pihak lain dan tidak memberikan satu ruang-ruang kompetisi yang fair, yang sehat untuk semua, justru dengan cara memotong kaki lawan. Dan itu yang dilakukan oleh menurut perspektif Hasto ada yang dilakukan oleh Jokowi dan kawan-kawan untuk menghambat konsolidasi kader dan relawan dari Partai Demokrasi Perjuangannya. Jadi menjelang pilkada ini nampaknya Hasto cukup geram karena Jokowi atau Mulyono itu terus ya menggunakan pengaruhnya dengan cara-cara yang tidak fair ya, dengan memperkuat nepotisme atau memperluas ya ruang-ruang untuk tampilnya keluarga dari Jokowi, baik di Sumatera Utara, di Jakarta, maupun di tempat lain, anak, menantu, dan lain-lain. Dan juga
kerabat-kerabat dekatnya untuk menguasai sumber-sumber politik, sumber-sumber ekonomi. Kita akan mendalami pada bagian tengah dan akhir tentang ini. Tapi mau tidak mau saya harus kembali ke Madam Connie dulu tentang informasi itu. Ini menjadi tidak sederhana, Mem. Ya. Bahwa seorang sekjen partai ia Hasto mengambil sikap untuk berhadapan-hadapan dengan arus utama di pemerintahan, dan dalam hal ini sudah mantan bernama Pak Jokowi, itu kemudian mendapatkan menjadi target seperti informasi Anda terutama dalam hal pergerakannya, karena saya agak memahami pergerakan Mas Hasto nih ke Medan, ke berbagai tempat gitu ya, dan dengan sikap yang demikian ekstrim. Pertanyaan saya kepada Anda itu, informasinya dari mana dan bagaimana kualitas informasi itu? Begini, pertama saya mesti koreksi ya. Pergerakan Mas Hasto itu menurut saya kan pergerakan yang sangat wajar. Dari Karena beliau sekjen. sekretaris jenderal dari partai. Sudah pasti harus kemana-mana. Ya. Yang kedua, kalau ditanya informasi dari mana, saya pasti nggak akan bicarakan. Kita sudah pernah mengalami ketika di negeri ini sebagai informan yang menyatakan kebenaran, kita malah jadi ditarget. So I have to protect myself, of course, and I have to protect the source, gitu. Tapi kan kita berteman udah lama lah. Semua yang Jadi saya harus memprotek diri saya sendiri dan saya harus melindungi atau memprotek my source, sumber informasinya ya, yang dia dapatkan itu harus dilindungi sebagai bagian dari etika jurnalistik ya. aku bahas dengan kakak pasti A1. Kakak bisa bayangkan aku tuh datang, ya kan? Karena aku ada pekerjaan di sini dan nggak bisa lama juga. Tiba-tiba aku diminta ketemu karena mereka melihat kedekatan saya dengan partai PDIP. Sebenarnya kan ini juga mesti saya luruskan ya. Saya itu bukan orang partai, saya pengagum PDIP. Kenapa saya pengagum PDIP? Itu dulu pertanyaannya. Karena kakak kita pernah sama satu-satu di satu partai. Oke. Gue pakai biru sengaja salah ya. Biar dia terjelas. Oke, ya. Nah, tapi aku akhirnya lelah karena retorika itu hanya kata-kata. Nah, di partai yang aku dari kecil dibesarkan oleh nenekku yang sangat Soekarnois, ya kan, kemudian aku semakin diberi kesempatan oleh Pak Sekjen mendekati dengan Bu Mega, aku mendengar langsung dari Bu Mega dan bagaimana berinteraksi melihat ketegaran seorang ibu bangsa. Makanya saya sekarang udah jarang nyebut nama Ibu Mega, saya selalu nyebut ibu bangsa. Ada kemarahan buat saya kalau PDIP itu disakiti dengan cara yang tidak betul. Oke. Nah, jadi ketika saya diminta ketemu, ya kan, dia bilang, Mbak, gue punya berita satu tentang sahabat tuh. Wah, sahabat gue, siapa nih? Itu sahabat gue banyak kayaknya. Terus, oh nggak, ini sahabat lu banget, Hasto gitu. Oke, langsung aku ketemu gitu kan. Terus dia bilang gini, gue nggak ada waktu banyak gitu kan, karena kan dia anggota lah, aku boleh sebut ya. Gue nggak ada waktu banyak. Maksudnya anggota itu aparat? Aparat. Oke. Nah, aparat yang merah putih ya. Oke. Nah, kita sebutnya aparat merah putih. Aparat merah putih ya? Aparat merah putih. Oh. Jangan dianggap aparat itu jelek semua. Ada yang merah putih kuning hijau ternyata ya. Oke. Nah, terus dia bilang gini, sahabat lu, tolong lu bilangin, Hasto. berhenti bersuara keras, utamanya berjuangnya di Sumatera Utara dan di Jawa Tengah. Dan DIY juga. Iya, DKI juga. Tapi DKI setelah disebutnya Sumatera Utara, Jawa Tengah dulu. Dan berhenti bersuara keras. Karena filenya itu sudah siap. Bahwa dia itu tersangka itu tinggal diumumkan. Wow. Nah, File sudah siap. ya, Tinggal diumumkan sebagai tersangka. Sebagai tersangka. Oke. Terus ini yang mana? Aku sama, karena aku nggak ngerti juga. Gue kan tinggal di Rusia, ada cerita. Jadi menggunakan instrumen hukum ya untuk memukul atau untuk menghentikan langkah-langkah Hasto sebagai lawan politik dari arus utama dari seorang presiden yang mantan itu, katanya kan gitu tadi ya. Jadi ini satu cara-cara yang sebenarnya tidak sehat ya, karena menggunakan instrumen hukum untuk memukul oposisi ya. Justru dalam demokrasi yang sehat, oposisi itu diberikan ruang yang luas ya untuk menyuarakan suara yang berbeda dengan kekuasaan, membangun sebuah side argument ya, untuk memberikan perspektif yang baru sehingga orang punya pilihan-pilihan dan perspektif yang baru atau perspektif yang berbeda atau argumentasi yang berbeda dalam negara demokrasi sehat itu justru untuk mengurangi ya tingkat deviasi sekecil mungkin sehingga keputusan-keputusan politik itu bisa tingkat kekeliruannya bisa diminimalkan kalau memang berbasiskan ya pertengkaran intelektual, pertengkaran perspektif ya, melihat satu persoalan sehingga pengambilan keputusan itu sekecil mungkin ya
mengurangi penderitaan rakyat atau justru tidak menambah beban rakyat karena keputusan politik yang memang diambil dari perspektif yang sudah diperkaya oleh perdebatan-perdebatan. Bukan oposisi itu yang memberikan satu side argumen itu bukan justru diminta untuk berhenti ya, demi melanggengkan kekuasaan status quo ya, melanggengkan status quo. Jadi informasi yang A1 dari Koni ini, Ibu Koni ini cukup menarik ya. Kita lanjutkan. Saya gue kan menjauhkan diri dari hirup pikuk dulu, pusing kan kepala gue. Nah terus ya apalagi kalau bukan kasus KPK yang Mbak Koni belain soal Kusnadi ya. Aku kan marah soal Kusnadi, bukan soal Mas Hasto. Aku nggak ngerti lah soal Harun Masiku yang Kusnadi itu yang mana? Ajudannya. Kasus ajudannya gitu kan menurut gue kok ajudan diginiin gitu loh. Nah, jadi waktu orang semua rame bela Mas Hasto, gue bela Kusnadi karena gue pikir orang kok jadi korban kan. Nah anyway, kedua dia bilang gitu. Ini kalaupun harus diteruskan, gue kasih tahu aja ya. Ini pasti kalah. Katanya di sana udah pasti menang. Ini yang pasti kalah itu maksudnya kandidatnya. Kandidat PDIP Pasti kalah. Karena makanya niat dia baik. Gini deh, istilahnya nafas tuh dipelihara aja lah untuk darah-darah menang. Ngapain karena dari situ udah pasti menang. Oke. Nah buat aku ini kan remind me of months ago, gue di warning yang sama juga kan. Oleh? Jadi negara ini tuh perlu aku tuh jadi lucu juga ya. Kita nih rakyat bayar pajak makin besar dengan segala macam. Tapi ujung-ujungnya semua tuh kayak sandiwara politik gitu. Yang kedua, aku nggak tahu kasus Harun Masiku itu seperti apa sebenarnya. Gue juga nggak tertarik, itu terlalu kecil buat gue ya. Karena itu tadi kita bahas ya Mas ya. Harun Masiku itu seperti kayak orang kita. Gue juga pernah ditangkap polisi, sudah pernah pusing. Udah Pak, saya lagi dipanggil Ibu, udah deh gitu kan. It's normal. Jadi kayak gitu. Cuma bedanya Harun Masiku punya hak. Kayak ditilang ya kan. Kayak ditilang. Jadi aku terus langsung berpikir ya, loh sebentar dia nih sekjen loh, ya kan? Kemudian dia begini kan, aku langsung minta waktu. Mas Hasto tuh gak punya waktu, dia lagi sibuk banget lah. Aku telepon jarang dijawab. Aku bilang enggak, lu mesti ketemu gue malam ini, terserah. Aku langsung dateng, dia gue lihat mukanya masih capek banget, nggak tahu dari mana. Gue bilang itu, lu diem deh sekarang. Aku bilang itu, gue nggak mau dulu diginiin. Apa? Gue salah juga ngomong malam-malam kayak gitu. Lu mau ditersangkain dan udah berhenti lah, lu nggak usah ke Sumatera Utara itu. Wah, dia ngamuk langsung gue dikuliahin. Ini tuh partai perjuangan, lu tahu apa? Katanya apa? Mas Hasto bilang, zaman Soekarno semua orang sudah siap dijeruji apa segala macam. Gua akan hadapi. Kenapa gua tersangkakan? Oh ya, gitu lah. Remind me again, waktu kasus aku. Nah, kita ngomongnya kasus hukum gue ya, boleh sedikit ya. Kan gue juga dipanggil polisi, walaupun terus hilang. Karena menurut gue aneh, gue udah upload sesuatu, gue udah koreksi, tapi gue dilaporin polisi. Jadi ini mengingatkan aku pada saat akademisi bicara. Dulu saat lagi pilpres, akademisi bicara disuruh stop dengan apapun bentuk itu. Lah sekarang politisi yang jelas-jelas dia sekjen partai memang harus kemana-mana, memang kerjaannya gimana sih, ya kan? Itu kok juga jadi ada kayak dibajak oleh ini. Nah itu aku nggak terima gitu loh. Ini kita mau sampai kapan kayak begini? Oke. Yang saya mau tanyakan pada bagian ini, informasi itu saya harus memuaskan keinginan mendengar informasi penonton kita bahwa pertama siapa yang ngincar Mas Hasto, yang kedua kasus apa tadi kan disebutkan Kusnadi ajudan. Berarti KPK kan gitu ya, artinya ada kaitannya dengan Harun Masiku ya. Tapi pada informasinya Madam Koni dapat itu yang ngincar siapa, lembaga mana? Ya sama KPK juga. Justru KPK. Oke. Maka tadi aku singgung ada kasus Kusnadi. Iya. Enggak, di pikiran saya kan gini, kan banyak itu informasi bahwa diincar juga oleh coklat, oleh polisi gitu maksudnya gitu kan. Itu aku nggak tahu. Kalau itu aku nggak tahu. Tapi kalau ini kasusnya adalah yang sudah tadi siap. Kan saya ngomong lagi soal siap sudah tersangka kan, akan segera kalau beliau terus aktif gitu kan. Itu kasus. Jadi KPK itu memang bagian dari rumpun eksekutif ya. Jadi KPK yang sudah siap akan mentersangkakan Hasto itu berarti adalah KPK yang dibawa kendali kekuasaan lama Jokowi ya. Berarti orang-orang Jokowi kan memang Dewan Pengawas itu kan diangkat oleh Presiden Jokowi waktu itu. Jadi tampaknya loyalis Jokowi itu memang ada di KPK sebagaimana sebelum berakhir kekuasaan Jokowi 20 Oktober itu panitia seleksi KPK yang baru dengan semuanya itu juga menurut pengamat adalah orang-orang Jokowi. Seharusnya Prabowo itu bisa melakukan seleksi ulang terhadap KPK yang baru, tapi tampaknya Prabowo akan tunduk ya, terhadap pesanan semacam pesanan begitu yang akan meneruskan keberlanjutan Jokowi, termasuk tentang gerak-gerik KPK dengan orang-orang atau dengan loyalis Jokowi itu tetap akan menjadi dominan di KPK. Dan tampaknya dalam konteks
loyalis Jokowi di KPK itulah yang akan mendorong atau akan akan membawa Hasto ke satu sudut sejarah yang akan diumumkan. Di dalam sudut sejarah itu dia sebagai tersangka karena PDIP sedang dikonsolidasikan oleh Hasto dan oleh elit-elit partai PDIP untuk menahan manuver-manuver dinasti politik Pak Mulyono ya untuk meneguhkan orang-orang yang di berbagai daerah dalam konteks pilkada akhir November ini. Itu tentu dalam rangka 2029 juga. KPK. Pada bagian ini sebenarnya, Madam, kenapa sampai saya perlu menjelaskannya? Apa urusannya? Ini kan pilkada nih. Kita tidak perlu terlalu terlalu pintar untuk menghubungkan gerakan Hasto Kristianto ada pilkada, apa urusannya dengan KPK? Kira-kira kan begitu. Pada bagian ini coba menjadi logik kan kalau kemudian Sebenarnya kita bertanya sangat seperti clear karena memang seluruh aparat penegak hukum itu kan di bawah kendali kekuasaan. Oke. Kita ingat kasus mohon maaf saya sebut Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto. Itu kan juga menggunakan pressure dari kejaksaan. Kemudian KPK juga digunakan sebagai pressure dalam kepentingan politik. Kan cukup banyak. Tiba-tiba di Banten, suami Airin, meskipun kita juga tahu terhadap backgroundnya, tapi tiba-tiba muncul suatu persoalan. Kader-kader PDI Perjuangan begitu banyak tekanan. Di Sulawesi Utara itu Partai Coklat yang bermain sama dengan polisi. Di Jakarta, di Jawa Timur, di Sumatera Utara, itu Partai Coklat itu super powerful karena mereka punya agenda-agenda politik terhadap apa? Aliansi kekuasaan sang raja dengan Partai Coklat itu polisi ya. Polisi itu di bawah Kementerian Dalam Negeri dan tampaknya Prabowo tidak berkutik ya. Ketika Jokowi ya, sebagai presiden lama itu menitipkan ya Tito itu tetap jadi Menteri Dalam Negeri, ya kan? Loyalis Jokowi, ya, Tito Karnavian, dan dia juga tersandera karena pernah dulu ada kasus buku merah yang merupakan isinya aliran dana dari sejumlah pengusaha ke rekening atas nama Tito yang kemudian buku merah itu disobek halaman-halamannya dan hilang, ditarik oleh kepolisian ya, oleh unsur-unsur KPK dari kepolisian, sehingga jejak-jejak ya, nama-nama aliran dana, jumlah dan waktunya yang ditulis oleh salah seorang bendahara PT perusahaan itu, kemudian jejak-jejak itu hilang. Dan ini ada di videonya Najwa Shihab yang saya lihat ya di Narasi kalau tidak salah. Narasi Newsroom atau Najwa Shihab ya, Narasi. Jadi aparat-aparat yang disebut Partai Coklat itu memang masih bisa digerakkan sebagai instrumen untuk menekan lawan politik. Seharusnya dia netral, tetapi itulah yang dipersoalkan oleh civil society tentang netralitas PNS, netralitas polisi dan netralitas aparat yang lain terhadap proses-proses sirkulasi kepemimpinan pilkada yang harusnya mereka itu menjaga jarak ya menjaga jarak yang sama terhadap seluruh kontestan dalam pilkada. Jokowi. Dan sebelumnya kan sudah terjadi prekondisi. Saya masih ingat Anies Baswedan. Ketika Anies Baswedan itu dikriminalisasi, itu Pak Presiden Jokowi berbicara dengan saya. seperti Presiden Jokowi berbicara dengan saya. Berarti saat itu Hasto masih hubungan baik dengan Jokowi karena Jokowi masih dianggap sebagai kader PDIP 22 tahun. Ya, sejak di wali kota Solo 2 tahun itu selalu didukung oleh PDIP, kemudian ke Jakarta didukung oleh PDIP menjadi gubernur dan kemudian jadi presiden 2 periode juga adalah di bawah proteksi politik dari PDIP sebelum akhirnya dia melakukan semacam pengkhianatan, meloloskan diri, menjauhkan diri dari kader partai yang membesarkannya PDIP dan kemudian dia bergabung dengan
Koalisi Indonesia Maju untuk mendukung Prabowo dan Gibran, raka bumi raka anaknya, dan meninggalkan partai yang membesarkannya, sehingga pada titik ini Hasto sekarang adalah berhadap-hadapan dengan Jokowi. Tetapi dalam konteks Anies Baswedan itu mereka masih bersahabat dan masih bersekutu. Apa yang akan diucapkan oleh Hasto tentang Anies Baswedan atau tentang Jokowi, kita lihat. Beliau sangat khawatir terhadap munculnya Anies Baswedan, sehingga itu nyata-nyata kasus Formula E itu kriminalisasi, dan saya bersaksi itu dari perintah Pak Jokowi secara langsung. Wah. Sama juga dengan hal terkait dengan revisi Undang-Undang KPK. Kalau kita lihat revisi Undang-Undang KPK itu kan sebelum pilkada serentak, di mana Mas Gibran dan Mas Bobi maju. Karena saat itu ketika Pak Jokowi berdiskusi sama dengan saya untuk rencana bagaimana Mas Gibran dan Mas Bobi maju, saya ingatkan bahwa di dalam beberapa case itu konsekuensinya Mas Gibran dan Mas Bobi akan jadi pejabat negara loh Pak. Begitu jadi pejabat negara, urusan gratifikasi itu menjadi sensitif. Maka kalau kita lihat ada kaitannya revisi Undang-Undang KPK dengan pilkada terkait dengan Mas Gibran dan Mas Bobi yang mau maju, sehingga pernyataan Pak Agus, mantan ketua KPK yang juga dibentak oleh Pak Jokowi, akhirnya itu saya benarkan. Karena memang itulah proses intervensi. Hanya sayangnya kan Pak Jokowi ini sering main belakang. Berbeda Pak Prabowo yang sikapnya kesatria gitu kan. Diminta dukung Lutfi aja itu menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Itu kan ekspresi yang disampaikan kepada rakyat bahwa saya menyampaikan ini di rumah Pak Jokowi pada hari Minggu. Itu kan pada akhirnya rakyat menangkap itu sebagai suatu bentuk pesanan. Bagaimana perlakuan terhadap seorang presiden yang berdaulat pun seperti itu. Akhirnya kan rakyat bersikap kritis terhadap Prabowo. Kerusakan sistem hukum itu by design. Kerusakan sistem hukum itu by design, ya, didesain oleh Jokowi, oleh ambisi-ambisi Jokowi untuk memajukan, ya, atau membangun dinasti politik yang melibatkan keluarga terdekatnya. Dan seorang Prabowo pun yang terpilih itu bisa takluk, ya, dalam tanda petik itu bisa meneruskan, ya, keinginan-keinginan dan ambisi politik Jokowi dalam konteks kemudian Prabowo kita dengar dia mendukung Lutfi itu, ya, berhadapan-hadapan dengan Andika yang didukung oleh PDIP di Jawa Tengah. Jadi tampaknya cawe-cawe Jokowi itu masih dalam di pilkada, dan tidak ada istilah lemdak bebek lumpuh beberapa bulan sebelum terjadi sirkulasi kekuasaan sebagai presiden. Justru Jokowi membuktikan, ya, atau ingin meneguhkan dirinya bahwa dia masih seorang political player dan juga sekaligus king maker. Kita stop dulu. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafon granit tuh kayak marmer tuh. Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan, ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama
nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan. Mungkin 6 aja, 6 syuhada. 6 aja. syuhada Iya, itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bepali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bepali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah, perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan, kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamil, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.